oleh Andri Budiman ya. Budiman. Siap, Prof. Sebelum pelaksanaan atau masukan dari tim penguji termasuk rekan-rekannya, silakan untuk mempresentasikan tesis ini kurang lebih 10 menit ya. Yang penting-penting saja. Silakan. Siap, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, benarkan saya Budiman akan mencoba memaparkan seminar hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pergeseran Asas Kontradiktur Delimitasi Batas Tanah hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Dalam pasal 19 ayat 2 huruf KUPA bahwa terdapat proses pengukuran dalam pendaftaran tanah yang merupakan langkah awal dan sangat penting untuk menetapkan batas tanah. Sementara berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa pertama, untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya, dan menurut keperluannya ditempatkan tanda batas setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Kedua, dalam menetapkan batas tanah bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran secara sporadik, diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan atau berbatasan. Ketiga, penempatan tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Penempatan batas-batas tersebut diperlukan guna menghindari sengketa batas antara para pemilik tanah. Pemasangan tanda batas tanah oleh pemilik dengan persetujuan tetangga batas yang disaksikan oleh perangkat desa atau pejabat yang berwenang disebut dengan asas kontradiktur delimitasi. Asas tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan yang ditandangani langsung oleh pemilik tanah serta pemilik tanah yang berbatasan dan saksi yang hadir berupa perangkat desa. Meskipun pendaftaran tanah serta asas-asas dalam pendaftaran tanah sudah diatur sedemikian rupa dan terdapat dasar hukum yang mengatur mengenai tersebut, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan sehingga menimbulkan suatu permasalahan. Salah satunya diantaranya yang sering terjadi di lapangan yaitu batas tanah yang hilang dikarenakan pemilik tidak menjaga dan memelihara batas tanah tersebut dengan baik. Selain karena faktor kecerobohan manusia yang tidak memelihara batas tanah dengan baik serta ketidakhadiran para pihak saat pengukuran berlangsung adalah faktor lain dapat mempengaruhi fungsi kontradiktur delimitasi dalam suatu pendaftaran tanah. Peraturan yang mengatur terkait dengan kontradiktur delimitasi ini pun terjadi pergeseran atau perbedaan antara peraturan yang terdahulu dan yang saat ini. Perbedaan ini bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 35 Tahun 2015. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap tanpa kontradiktur delimitasi batas tanah? Yang kedua, bagaimana akibat hukum jika kontradiktur delimitasi batas tanah hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tidak berfungsi? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian tesis ini yaitu yang pertama, menganalisis fungsi kontradiktur delimitasi batas tanah terhadap hasil yang pertama menganalisis
fungsi kontradiktor delimitasi batas tanah terhadap hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Yang kedua, mengkaji dan menganalisis akibat hukum jika kontradiktor delimitasi batas tanah hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak berfungsi. Manfaat penelitian yang pertama, bab 3, pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tanpa kontradiktor delimitasi batas tanah. Pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL merupakan program pemerintah yang sebenarnya hampir sama dengan program sebelumnya seperti PRONA. PRONA merupakan proyek nasional agraria, yaitu suatu usaha pemerintah dengan suatu subsidi untuk pendaftaran tanah secara massal. Di dalam PTSL, memetakan dan mengukur seluruh bidang tanah dalam satu desa merupakan sebuah keharusan, sebagaimana disebutkan dalam PP nomor 6 tahun 2018 pasal 2, bahwa objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Pada pasal 10 dijelaskan, dalam hal bidang-bidang tanah terdaftar belum dipetakan atau sudah dipetakan tetapi tidak pada posisi sebenarnya, maka pemetaan bidang-bidang tanah tersebut dilakukan bersamaan dengan pemetaan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis. Dari hasil pemetaan inilah kemudian lahir sebuah istilah desa lengkap. Desa lengkap inilah yang kemudian menjadi ciri khas dari PTSL, di mana desa lengkap tersebut terdapat berbagai macam informasi bidang tanah, baik bidang tanah yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, yang kemudian dibedakan menjadi kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 4. Pengklasifikasian tersebut dilakukan agar mempermudah mengenali objek atau bidang tanah. Pemasangan dan atau penunjukan tanda batas harus dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya. Pemasangan tanda batas boleh dilaksanakan serentak oleh masyarakat, sehingga pada saat pengukuran dilakukan, seluruh bidang tanah sudah memiliki tanda batas. Dalam pelaksanaan PTSL, asas kontradiktor atau kesaksian tetangga batas tidak serta-merta selalu dapat menghadirkan kedua belah pihak, sehingga perwujudan dari pelaksanaan asas tersebut adalah dengan perwalian dari si pemilik tanah, yaitu perangkat desa atau orang yang diberi kuasa. Petugas ukur kemudian meminta tanda tangan di dalam gambar ukur DI 107 yang telah dimodifikasi untuk kegiatan PTSL. Kewajiban memasang dan memelihara tanda batas dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa batas tanah dengan para pemilik bidang tanah yang berbatasan di kemudian hari. Pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tanpa kontradiktor delimitasi merupakan bentuk pemasangan tanda batas yang dibutuhkan. Kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya penerapan asas kontradiktor delimitasi masih sangat rendah. Padahal ini merupakan tombak utama dalam menghasilkan data ukuran yang berkualitas. Sementara petugas ukur pun dituntut untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah dengan menghasilkan data yang berkualitas. Dalam kondisinya, petugas ukur tetap melakukan pengukuran terhadap bidang-bidang tanah yang belum dipasangkan patoknya berdasarkan penunjukan batas oleh kuasa pemilik atau perangkat desa. Beberapa faktor kesulitan yang menyebabkan asas kontradiktor delimitasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik, diantaranya yang pertama, pemegang atas tanah tidak memelihara batas bidang tanah, baik yang sudah menjadi kewajibannya, yang menyebabkan overlapping batas bidang tanahnya karena tidak jelasnya bidang tanah atau batas yang sudah dipasang, patok hilang, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara batas. Yang kedua, para pihak tidak hadir pada waktu penetapan batas tanah karena kesibukan pemilik tanah dan atau sulit mencari pemilik tanah disebabkan karena pemilik tanah absenti. Ketiga, tidak adanya sengketa batas tanah, sengketa keluarga atau tetangga, dan sengketa yang sudah masuk ranah pengadilan. Bab 4, akibat hukum jika kontradiktor delimitasi batas tanah hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak berfungsi. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dimuat bahwa masyarakat pemilik bidang tanah dijamin kebutuhan kepastian hukumnya atas bidang tanah yang menjadi haknya melalui penerbitan sebuah sertifikat tanah yang akan dimiliki oleh masyarakat. Dijelaskan bahwa manfaat pelaksanaan program pendaftaran ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi
rakyat khususnya. Perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kebijakan tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap menginginkan perubahan, yaitu terdaftarnya seluruh bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia. Pemerintah melalui PTSL memberikan target perubahan bukan saja hanya dengan memberikan sertifikat tanah bagi masyarakat yang memiliki bidang tanah, tetapi juga kebijakan ini secara nasional memberikan suatu solusi. Maka akibat hukum jika hasil pengukuran pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak berfungsi, akan terjadi ketidaksesuaian antara pendataan dan pelaksanaan PTSL dan berdasarkan teori tujuan hukum di mana mengarah pada terpelihara dan terjaminnya keteraturan atau kepastian dan ketertiban tidak akan tercapai. Bab 5 penutup. Pertama, apabila dalam pengukuran program pendaftaran sistematis lengkap tanpa kontradiktor delimitasi batas tanah, jika terdapat bidang tanah yang tidak diketahui subjeknya, maka harus dipastikan kepemilikannya berdasarkan keterangan tentang perbatasan, tokoh masyarakat atau pihak terkait, dan mencatat pada gambar ukur mengenai keberadaan subjeknya. Dan jika batasnya sementara dan atau pemiliknya belum diketahui atau belum ada kesepakatan batas, maka batas bidang tanah pada GU diberi tanda garis putus-putus. Yang kedua, meskipun masalah kepemilikan tanah telah diatur sedemikian rupa, namun masih saja terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti tumpang tindih atau overlapping batas bidang tanah akibat tidak jelasnya batas bidang tanah yang disebabkan pemilik bidang tanah tidak memelihara batas bidang tanahnya dengan baik. Saran yang pertama, untuk mewujudkan amanat UPA pasal 19 S1 yang mengamanatkan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum harus disertai dengan koordinasi di berbagai tingkat dalam pelaksanaannya, juga melakukan evaluasi berkala dari pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap agar berhasil secara maksimal. Yang kedua, untuk menjamin kebijakan sistem percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap pada kantor pertanahan terarah, maka kegiatan PTSL yang pada umumnya sebagai suatu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya dilakukan oleh tenaga profesional dengan pengawasan yang tinggi. Demikian pemaparan dari tesis yang hasil seminar tesis saya. Selanjutnya mohon bimbingan dari dosen-dosen pembahas. Oke, terima kasih. Ini tenesnya gimana Pak Saiful? Audien apa langsung Pak? Audiens dulu Prof. Setelah Audiens audiens baru nanti para dosen pembahas Prof. Oke, terima kasih. Telah disampaikan oleh Saudara Andri Rudiman berkaitan dengan tesis yang dia buat. Silakan mungkin dari peserta yang hadir menyampaikan masukan atau saran atau pertanyaan begitu ya. Silakan, saya kasih waktu. Yang pertama, silakan. Bu Ana, Bu Ratna, Entan Nugroho, Nurjana, Syarifah, ini banyak yang hadir, silakan. Nurullah, monggo. Dibuka dulu, mic-nya dibuka dulu. Ujian tesis kata-kata. Siap Prof, ini saya masih di perjalanan Prof. Sementara Iya. tidak ada, menyimak saja. Oke, silakan yang lain. Misal belum ada Prof, gak apa-apa dosen pembahas dulu yang membahas Prof. Mungkin setelah itu bisa mahasiswa lagi Prof. Oke. Untuk diberikan waktu bertanya. Monggo Pak Saiful. Oke. Rektor dulu nih Pak Rektor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warahmatullahi wabarakatuh. semuanya.
Pertama, saya terima kasih Prof diberi kesempatan untuk sebagai pembahas pertama atas hasil seminar hasil ya dari tesisnya Pak Andri Rudiman, gitu ya. Saya secara pribadi mengapresiasi ini Pak Rudi udah masuk pada tahap seminar hasil ya pada siang hari ini. Ya, ini suatu prestasi yang patut kita apresiasi, udah masuk babak hampir babak akhir ya. Kalau hari ini seminar akhir ini bisa dilanjutkan, tinggal ujian akhir, tinggal satu babak lagi. Mudah-mudahan ini dengan majunya Pak Andri ini bisa memacu kepada teman-teman yang lain untuk segera maju ini ya, agar kenapa? Karena Pak Andri ini sehari-hari dengan kesibukan ini masih bisa ya untuk menyempatkan sampai ke tahap seminar akhir itu. Saya nggak dan tidak terlalu lama-lama dari proposal tesis kemarin ya, ini sekarang udah maju, ini prestasi yang luar biasa menurut saya ya. Saya apresiasi semangatnya itu untuk semangat untuk segera menyelesaikan tesisnya. Siap Bapak. Ya gini, saya diberi kesempatan pertama sebagai pembahas seminar ini ya, seminar hasil ya, dengan judul pergeseran asas kontradiktor delimitasi batas tanah hasil pengukuran pada program PTSL ya. Oke. Jadi saya tadi membaca sepintas di latar belakang dan menyimak tadi hasil presentasi dari Pak Rudi. Tapi saya belum betul ini belum tentang isu hukum yang akan diangkat. Tolong Pak Rudi diperjelas lagi isu hukum yang Pak Rudi ini angkat dalam tesis ini. Ada kenapa Pak Rudi mengangkat masalah ini? Ada isu hukum apa? Dan dari isu hukum dan kenapa Pak Rudi membahas, menganalisis dua permasalahan itu, gitu ya. Dipersilahkan. Siap Bapak. Yang pertama isu hukumnya tentang kontradiktor delimitasi ini yang dimulai dari tahun 61 di Peraturan Pemerintah Nomor 10 Bapak, yang di pasal 2-nya, di bab 2-nya ini Pak. Selanjutnya di PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah juga di pasal 19-nya, dan selanjutnya dikaitkan dengan PMA 35 tahun 2016 tentang yang pertama itu Pak, yang tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan yang terakhir di PP 18 tahun 2001 tentang pendaftaran tanah juga itu Pak. Jadi ada pergeseran dari proses kegiatan kontradiktor ini Pak, yang semula di PP 10 tahun 61 itu sangat ketat, yang melibatkan batas tanah yang bermasalah itu masih dibawa ke pengadilan itu Pak, artinya diselesaikan dulu, jadi menunggu, jadi prosesnya ada jeda untuk menunggu. Selanjutnya di PP 2497 tentang kelanjutan dari PP 10 nih Pak, dilakukan penataan batas itu Pak. Jadi ada mediasi, ada proses mediasi di proses kegiatan
kontradiktor ini ketika terjadi suatu permasalahan. Jadi masih dilakukan mediasi. Jadi lebih ke di penyelesaiannya lebih langsung ke pengadilan ke hakim. Jadi masih lentur. Jadi kemudian di PMNA 35 2016 itu tentang percepatannya, prosesnya langsung bergerak. Jadi pengukuran batas tanah secara kadastral langsung penunjukan batas tanah oleh pemilik tanah atau kuasanya. Jadi langsung berjalan terus. Artinya kontradiktor ini kalau saya melihatnya di peraturan ini sedikit bergeser. Jadi karena ada peraturan, ada kebijakan pemerintah tentang percepatan ini, selanjutnya bergerak terus Pak prosesnya Pak. Jadi seolah-olah kontradiktor batas tanah ini yang merupakan hal penting di dalam suatu proses pendaftaran tanah awalnya itu Pak, itu kurang kuat jadinya, jadi semakin bergeser. Termasuk di PP 18-nya yang tahun 2021 itu di pasal 87-nya itu juga langsung saja Pak. Jadi isu hukumnya di 4 peraturan itu Pak. Jadi pentingnya kontradiktor delimitasi batas tanah itu mengalami sedikit pergeseran dari tahun 61 yang sangat ketat sampai karena proses adanya kebijakan pemerintah tentang percepatan di PMNA 35 tahun 2015, jadi sedikit bergeser ke dipercepat istilahnya. Jadi bukan tidak penting, cuman dipercepat akhirnya prosesnya Pak. Jadi ada beberapa hal yang mungkin dibuat cepat gitu Pak. Jadi dikategorikan jadinya Pak di dalam proses percepatan itu ketika terjadi suatu masalah seperti saya paparkan tadi Pak di tesisnya itu Pak. Jadi pemerintah mengkategorikan. Jadi di dalam hal ini BPN itu mengkategorikan. Jadi ketika mereka tidak sepakat batas-batasnya akhirnya dikategorikan Pak. Jadi di dalam percepatan itulah ada beberapa hal yang dibikin kelas terbaru, jadi tidak ikut sertifikat tetapi dia dilakukan pengkategorian gitu Pak. Begitu Pak isu hukumnya Pak. Itu ya, oke. Saya sudah sudah mulai paham gitu ya, mulai paham. Tapi tolong isu hukum itu nanti yang bukan hanya dijelaskan, tapi itu ditulis di latar belakang, itu diperjelas. Itu catatan saya, yang pertama gitu ya. Siapa Pak? Oke. Jadi kalau saya simpulkan dari jawaban saudara itu terjadi pergeseran mulai dari PP 10 61 ya. Siapa Pak? Yang semula itu untuk menjamin kepastian hukum dilakukan pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran, pemetaan, pembukuan kan begitu ya. Siapa? Jadi ada tiga tahap, pengukuran, pemetaan dan pembukuan. Kalau di tahap awal itu pengukuran, di situ ada asas kontradiktor delimitasi yang sangat ketat gitu ya. Siapa Pak? Jadi adanya persetujuan tetangga kiri kanan ya, tetangga kiri kanan untuk menyetujui batas. Kalau tidak disetujuin, para tetangga kiri kanan tidak menyetujui tetangga batas itu, maka penyelesaiannya melalui pengadilan kan begitu. Ditunggu proses pengadilan selesai dulu kan begitu ya. Siapa Pak? Tidak boleh maju ke tahap berikutnya yaitu pemetaan kan begitu. Tetapi termasuk juga di PP 24-nya mungkin ya demikian. Kalau PP 24-nya tahapan itu tidak boleh dilalui, tetapi harus diselesaikan secara musyawarah melalui fasilitas penyelesaian di luar pengadilan, melalui kepala desa dan BPN, begitu ya itu PP 24. Siapa? Terus kemudian ini di tahun 2016 itu ada percepatan begitu ya. Betul Pak. Jadi proses itu bisa dilanjut
walaupun proses pengukuran itu belum ada asas kontradiktori itu belum selesai, itu bisa dilanjut kepada tahap berikutnya, yaitu pemetaan dan pembukuan. Begitu pergeserannya ya. Diperanu lagi dengan peraturan kepala badan yang saudara sebut 35 tadi tahun 2016 itu ya yang saudara. Saya sudah saya sudah mulai paham itu anunya. Terus pertanyaan saya selanjutnya gitu ya, dengan adanya pergeseran itu, tentunya ini kan berhubungan dengan kualitas terbitnya sertifikat itu tadi, gitu ya, karena memang mengejar target artinya asas lebih didahulukan asas kepastian hukum daripada asas keadilan, atau lebih mengedepankan asas manfaat mungkin ya daripada asas kepastian hukum dan keadilan gitu ya. Sebegitu pentingkah ini asas asas manfaat. Jadi mungkin pemerintah itu dengan sertifikat itu manfaatnya yang yang dikedepankan daripada asas kepastian hukum dan asas keadilan. Menurut saudara bagaimana kira-kira? Apakah dengan dengan percepatan pensertifikatan itu dengan target tentunya kan ini meninggalkan asas-asas yang begitu ketat awalnya. Menurut tanggapan saudara bagaimana? Apakah benar PTSL ini ya dalam tanda petik meninggalkan asas kontradiktori delimitasi ini sudah ditinggalkan, atau masih masih dipakai, atau hanya lebih mengedepankan asas manfaat dari asas kepastian hukum dan keadilan? Saya kepingin tahu tanggapan dari Mas Rudiman ini. Ya Bapak. Siap Bapak. Kalau menurut saya Pak, dengan adanya peraturan ini, jadi tetap asas kepastian hukum itu tetap diutamakan Bapak daripada asas manfaatnya. Jadi kepastian hukum memang didahulukan, namun ada beberapa hal yang dilakukan percepatan dengan memotong proses gitu Pak. Jadi prosesnya seharusnya ditunggukan, ini tidak ditunggu karena di PTSL ini pengukurannya setelah dilakukan penyuluhan itu harus dilakukan pemasangan tanda batas. Itu tidak dilakukan proses menunggu seperti tahun 61, jadi ditunggu dulu masalahnya selesai. Namun di PTSL ini jadi ada istilahnya nanti desa lengkap Bapak. Jadi petugas ukur yang melakukan pengukuran di suatu desa yang ditetapkan menjadi desa PTSL itu seluruh bidang tanahnya diukur Bapak. Jadi untuk menjamin kepastian hukumnya, baik itu yang sudah ada sertifikatnya itu diukur Bapak. Nanti yang ada sertifikatnya itu dilakukan pemeliharaan data, jadi diupdate nanti datanya sesuai dengan data yang terbaru di lapangan. Jadi tetap kalau di proses PTSL-nya tetap dia asas kepastian hukumnya tetap didahulukan. Namun waktunya ini Bapak, jadi dengan target yang sangat besar di PTSL ini dengan waktu yang tidak begitu banyak, jadinya semuanya dilakukan percepatan Bapak. Ada masyarakat-masyarakat mungkin yang masih bersengketa, itu nanti tidak prosesnya tidak keluar sertifikatnya Bapak. Jadi namun batas di lapangannya dia sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan mereka, meskipun sementara Bapak masih putus-putus, cuman mereka nanti sementara tidak dikeluarkan dulu sertifikatnya. Jadi karena mereka masih bersengketa, jadi dilakukan percepatan terus, artinya tidak menunggu yang tidak selesai, jadi semuanya di PTSL ini langsung Pak, jadi langsung dilakukan percepatan
selesai semua ngukurnya Pak. Jadi satu desa itu langsung terukur semua. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan program pemerintah tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap juga Pak. Cuman yang dulu kita kenal dengan istilah Prona Bapak. Jadi kalau Prona ini masih cakupannya bisa mengumpul di satu wilayah yang memang benar-benar clear. Pindah di suatu wilayah yang benar-benar clear gitu Pak. Jadi memang targetnya jadinya tidak bisa maksimal pemerintah amanat yang diamanatkan untuk melakukan pendaftaran tanah ini dengan waktu beberapa tahun itu tidak tercukupi dengan proses Prona. Jadinya makanya keluar di percepatan ini jadi diukur semuanya jadi Pak di PTS ini. Namun dengan yang di PTSL ini ada kategorinya nantinya Bapak. Jadi kalau menurut saya Pak, asas kepastian hukumnya masih tetap diutamakan Bapak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi dengan berubahnya mulai dari PP 10, kemudian PP 24, kemudian PP 18 ya. 18 2016 sampai ke ini 335 PMA ya. PMA 35 tahun 2018 juga ya. 16. Iya. Tentunya di pemerintah ini ada tujuan kan gitu ya. Siap Bapak. Kira-kira menurut saudara ya adanya pergeseran itu apa? Resiologisnya itu kira-kira itu apa? Kalau menurut saya ini Pak, keinginan pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan cepat Bapak. Jadi nantinya pemerintah mengharapkan seluruh tanah di Indonesia itu terdaftar, mungkin nanti ke sistem pendaftarannya Bapak. Ini mungkin hanya pendapat saya Bapak. Jadi ketika semuanya sudah terpetakan, terdaftar dengan baik, mungkin sistem pendaftaran tanah kita yang awalnya negatif yang bertendensi positif Pak karena ada mungkin akan beralih ke positif. Mungkin nantinya begitu Pak arah pemerintah ketika sudah semua terpetakan di seluruh negara Republik Indonesia akan menggunakan berpola mungkin sistem pendaftarannya mengarah ke sistem positif. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, saya harus bergeser sedikit ya. Kan ini penelitian normatif. Saudara pendekatannya hanya pendekatan perundang-undangan dan konseptual, begitu ya? Iya, Bapak. Ya, kalau S2 itu S2 itu sebaiknya ya ditambah satu itu pendekatan kasus gitu ya. Sepengetahuan saudara ya, sampai saat ini adakah kasus yang sudah inkrah di pengadilan yang sudah inkrah mengenai tuntutan dari masyarakat ya, karena tidak dilibatkan dalam proses pensertifikat PTSL ya. Katakanlah begini ya, tetangga saya ikut program PTSL ya. Saya sebagai tetangga yang berdekatan langsung ya, ketika pengukuran tidak dilibatkan sehingga asas kontradiktor yang dilimitasi yang seharusnya itu menjadi asas selama ini gitu ya, dengan percepat itu terlewatkan, sehingga pengukuran itu yang dilakukan hanya berdasarkan petunjuk dari penunjukan dari pemilik atau dari petugas dari Satgas gitu ya, merugikan saya gitu kan. Sebagian tanah saya itu masuk ke tetangga yang sertifikatnya diproses itu gitu ya, sehingga saya dirugikan. Atas kerugian ini saya ngajukan gugatan, demikian ya. Adakah kasus-kasus yang kayak demikian ya, kasus yang sudah inkrah
gitu ya. Apa yang demikian, dan pengadilan memenangkan siapa? Apakah sertifikat ini tetap lanjut sah gitu ya, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ataukah sertifikat yang demikian itu dibatalkan, batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Percaya. Kira-kira saudara menemukan kasus yang demikian atau bagaimana? Untuk kasusnya sempat saya cari Pak, tapi ininya belum, mungkin nanti saya coba tambahkan lagi Pak. Kemarin saya coba cari-cari, belum ingkrah ternyata kasusnya itu Pak. Jadi Gitu ya. iya Bapak, jadi mungkin saya coba lagi nanti Pak untuk mencari informasi referensi yang lain Pak. Yang ya Pak, untuk pendekatan kasusnya nih Pak nanti Pak. Iya. Siap Bapak. Kenapa? Oke, kenapa saya sampaikan ini penting kan gitu ya. Ini penting karena secara teori apakah asas ini sekarang sama-sama berlaku gitu ya. Asas ini sekarang sama-sama berlaku. Ini penting di dunia ilmu hukum pengetahuan. Kalau kedua-duanya berlaku kan nggak mungkin. Hanya pergeseran ini ya, pergeseran dari asas yang berlakunya ketat gitu ya, Siap Bapak. menjadi agak longgar kan begitu anunya itu. Siap, ya. Siap Bapak. Gitu. Saya kira itu dari saya. Saya sarannya nanti sementara dari saya cukup dulu, Prof. Made. Monggo dari teman-teman yang lain ya. Cukup. Terima kasih Bapak. Monggo yang lain, ada masukan yang hadir? Monggo, silakan. Oke, terima kasih Pak Profesor. Yang beri masukan siapa nih? Pak Nurullah. Kameranya Pak? Ya, siap. Halo, siap Prof. Ya, buka kameranya. Dengar Prof, suara saya Prof. Ya, kameranya dibuka. Oke Prof, siap. Ini kami ada di tengah laut Prof, tapi tetap kami mau ikut Prof, ikut seminar Prof. Ya, silakan. Di perjalanan. Ya, silakan. Oke, menurut saya Prof, apa yang dikatakan oleh Mas Andi itu benar. Memang kenyataan seperti itu di lapangan. Kami juga sering terjadi karena kami juga sering ikut bergabung di desa. Karena kami juga sudah aktif di kecamatan, jadi kami ikut bergabung beberapa desa yang pernah kami lakukan. Memang sama, kasusnya seperti itu juga. Cuman itu masih ngambang semua, Prof. Artinya ngambang itu kita masih belum paham tentang undang-undang yang diberlakukan di PTSL itu. Seperti itu, Prof. Kadang di desa itu mereka ngambil enaknya langsung diukur tanpa persetujuan dari tetangga kanan kiri, seperti itu, Prof. Ya. Oke. Iya, Prof. Itu yang selama ini siap. Cukup, Prof. Cukup. Oke. Tanggapi Mas Andri. Boleh menambahkan, Prof? Ya, silakan. Silahkan Bu Fatma. Terima kasih. Menambahkan sedikit, kebetulan Mas Rudi ini satu kantor dengan saya, Prof, di kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan. Untuk peraturan dan apa yang harus dikerjakan dalam PTSL, kami itu sudah ada juknis, tiap tahun ada juknis yang diterbitkan oleh pemerintah pusat untuk kita melaksanakan pekerjaan PTSL ini. Halo? Ya, silakan. Ya. Silakan, terus. Iya. Suaranya Mbak. Jelas ya, Prof, maaf. Terus silakan. Iya, saya kebetulan satu kantor dengan Mas Rudi.
dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan. Cuman mau menambahkan bahwa kami dalam melaksanakan pekerjaan BTSL ini sudah ada juknis tiap tahun yang memang menjadi pedoman kami dalam pelaksanaan pekerjaan program BTSL ini. Jadi juknis itulah yang menjadi pedoman kami dalam pelaksanaannya. Untuk pengukuran memang kebetulan Mas Rudi berada dalam seksi tersebut, dan dalam pengukuran itu sebelum dilaksanakan pengukuran, masyarakat harus memasang patok batas dulu, Prof. Jadi apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan pengukuran, tentunya dalam pelaksanaan pemasangan patok batas yang harus disetujui oleh tetangga yang bersebelahan, apabila bermasalah tentunya pengukurannya juga harus dilaksanakan hati-hati, Prof, dan harus diselesaikan dulu permasalahannya di desa sampai selesai. Dan apabila ada permasalahan seperti itu, sudah dijelaskan oleh Mas Rudi tadi bahwa tidak akan diterbitkan sertifikatnya sampai dengan masalah batas tersebut sudah diselesaikan. Jadi untuk pelaksanaan PTSL ini memang sudah ada juknis tersendiri, Prof. Kemudian untuk tujuan dari PTSL ini, pemerintah mengadakan program tersebut agar seperti Mas Rudi tadi bilang bahwa agar satu desa agar terlaksana desa lengkap. Jadi petanya lengkap, dan yang jadi tujuan juga semua masyarakat yang mempunyai bidangan tanah di desa tersebut, desa yang menjadi desa penlok, itu diharapkan semua bidangan tersebut menjadi peserta dari program PTSL. Mungkin seperti itu, dan pada akhirnya akan diharapkan juga untuk menjadi kota lengkap dari satu kota, Prof, seperti itu. Dan kalau seluruh Indonesia sudah tanah-tanah di seluruh Indonesia sudah mendapatkan kepastian hukum, kemungkinan besar nanti akan menuju pada proses sertifikat elektronik, seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dan masukan dari kami. Terima kasih kesempatannya, Prof. Terima kasih. Ada lagi yang memberi masukan? Silakan. Izin bertanya, Prof. Izin bertanya, Prof. Ya. Yang saya tadi menyimak itu, Bos, Prof, itu belum sempat dengar PTSL itu sejak kapan yang ada itu, gitu Mas Andre? Sejak kapan PTSL itu, tanggal, tahunnya itu, kalau beserta bulan-bulannya kalau bisa. Makasih, Prof. Makasih Mas Andre. Ya, makasih Mas Robi pertanyaannya. Silakan Mas Andre. Mohon izin, Prof. Ya, siap, Prof. Kalau di PTSL pelaksanaannya sejak tahun 2017. Jadi, namun di 2017 itu pelaksanaan PTSL itu karena percepatannya itu tahun 2016, keluarnya PMA itu tahun 2016, di 2017 pelaksanaannya. Namun dalam prosesnya pergerakan PTSL mengalami penyempurnaan terus di tiap tahunnya. Artinya beberapa hal yang ditemukan kekurangan di 2017 dilakukan penyempurnaan di 2018, 19 sampai saat ini. Jadi ada beberapa hal
yang ditemukan di lapangan mengenai ketidaksempurnaan ini dilakukan proses penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya. Jadi untuk permulaan PTSL sendiri itu sejak 2017. Namun yang menjadi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebenarnya sudah dari lama, dari dulu sudah ada, cuman istilahnya berbeda dari Bank Dunia. Dulu ada Prona, ada adjudikasi, ada LMPDP, cuma di PTSL yang menuju desa lengkap ini pengukurannya secara keseluruhan baru dimulai sejak tahun 2017. Begitu Mas Robi, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andre. Cukup Prof. Terima kasih. Ada lagi? Silakan, ada yang nyumbang pikiran ini untuk kesempurnaan tesis teman saudara atau rekan saudara. Oke. Ya. Saya dimasukkan ya, Pak Saiful Rahman. Izin ini. Oke, monggo. Monggo, Prof. Mas Budiman ya. Ya, Prof. Sudah disinggung tadi oleh Pak Saiful Rahman, itu problematik hukumnya itu harus jelas di dalam latar belakang. Ya, Prof. Nah, itu belum nampak di sana. Harus dimunculkan karena penelitiannya ini adalah normatif. Ya, Prof. Jadi aspek normatifnya yang lebih ditonjolkan, apakah kosong, apakah samar, ataukah terjadi kontradiksi. Kalau kosong gimana, kalau samar gimana, kontradiksi gimana. Nah, kalau tadi sampaikan ada 4 peraturan ya. Ya, Prof. Yang telah muncul, mungkin yang mana terjadi kontradiksi ataukah terjadi kesamaran dan sebagainya. Itu harus jelas di dalam latar belakang. Ya, Mas ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Terus mungkin judul ini, judul yang ada mungkin nanti perlu dikoordinasi lagi. Kelihatannya penggeseran itulah akibat. Ya. Akibat daripada peraturan yang ada terjadi pergeseran, kan gitu ya. Dalam pelaksanaan maka terjadi pergeseran sehingga tidak menjadi suatu judul, akibatnya itu. Ya, Mas Andre. Siap, Dan siap, kemudian Prof. Mas Andre saya lihat dalam judul dengan masalah yang ditampilkan itu yang hanya nomor 2 akibat hukumnya saja, itu normatifnya. Tapi kalau masalah nomor 1 hasil pengukuran itu yuridis, itu sosiolog. Ya, Mbak ya. Nanti perlu didiskusikan lagi sehingga antara judul dengan masalah ini selalu normatif. Nah, di mana munculnya normatifnya di sini? Mas Andre harus memperhatikan aspek ontologi, aspek epistemologi, aspek aksiologinya. Kalau aksiologinya masalah nomor 2 sudah masuk. Mungkin saya memberikan semacam pandangan gitu ya. Kan banyak peraturan yang disampaikan tadi. Yang terakhir berkaitan dengan PTSL gitu ya. Siap, Prof. Nah, di sana mungkin urgensinya tadi Pak Saiful mungkin rasiologis gitu ya. Tapi kalau rasiologis itu kan makna di dalam hakikat sesuatu dalam peraturan itu. Tapi kalau misalnya apa urgensi, kontradiktur, deliminasi, apa sih pentingnya, perlunya ini? Padahal sebelumnya kan ada tadi disinggung masalah corona, program-program itu. Sekarang muncul namanya kontradiktur ya, kontradiktur delimitasi ataukah PTSL. Apa ini? Ya, supaya perlu dipahami. Sebenarnya sudah masuk di dalam naskahnya, itu sudah masuk, tapi diwujudkan menjadi urgensi.
perlunya PTSL ini untuk apa ini? Sebelumnya udah ada kan? Nah itu harus digali dalam peraturan yang ada itu yang mengatur. Nah baru yang kedua akibat hukum. Nah untuk mengetahui akibat hukum itu harus membandingkan sebelumnya dan saat ini atau yang akan datang dibandingkan. Akibat hukum itu kan bisa saja pada pemilik tanah. Tadi Pak Saiful Rahman, aku pemilik tanah kok udah mengalami satu kerugian gitu Pak Rektor ya. Dan diajak untuk mengukur dan sebagainya. Ini kan aspek negatif. Ya. Nah di sanalah muncul namanya suatu akibat hukum PTSL. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu kan aspek positif dan negatifnya harus munculkan dulu. Jadi membandingkan antara PONA, membandingkan PTSL dan sebagainya. Ini loh kepentingan dari PTSL. Tidak hanya kan mengukur secara global, baik yang sudah punya sertifikat maupun yang belum punya sertifikat kan gitu. Secara keseluruhan, apa istilahnya tadi Ibu yang nambah itu? Desa apa istilahnya? Lengkap, Pak. Desa lengkap, Prof. Iya, itu. Siap, Prof. Banyak kan itu. Siap, Prof. Tapi masalahnya tidak melibatkan masyarakat itu sendiri kan berdampak pada masyarakat, kerugian pada masyarakat. Pak Rektor tadi tanahnya diambil alih oleh tetangganya gitu ya Pak ya? Ya Pak Rektor? Kan rugi itu. Nah kalau kerugian itu kemana harus mengadu? Ke pengadilan ataukah ke PTSL, pelaku-pelaku ini dan sebagainya. Itu mungkin. Terus saya masih belum perlu disempurnakan lagi ini. Kenapa? Antara judul, masalah, dan kesimpulannya itu belum nyambung. Yang dimaksud kesimpulan itu adalah menjawab pertanyaan atau permasalahan yang dimunculkan. Dan jawabannya itu adalah to the point. Singkat, lengkap, gitu ya. Jelas. Singkat, lengkap, jelas. To the point. Nah, saya baca kesimpulannya itu saya bingung. Yang nomor 1 maupun yang nomor 2. Nah, kalau kesimpulan saya bingung, sarannya ya tambah bingung lagi saya. Ya. Harapannya itu tesis ini harus linear gitu ya. Dari ujung ke ujung ini harus ada hubungan. Mungkin itu secara umum saya sampaikan. Nanti Pak Andri mungkin bisa konsultasi lagi pada Pak Rektor dengan saya dan sebagainya sehingga nanti pembaca itu benar-benar paham arah pemikirannya itu jelas. Siap, Prof. Siap. Kalau ini kan hanya mengarah PTSL-nya saja gitu loh. Tapi normatifnya lepas gitu. Normatifnya lepas. Ya enggak salah, tapi saya tetap memberikan apresiasi kepada Andre Rudiman sudah sampai pada apa ini? Seminar hasil. Hasil, Pak. Siap, Prof. Tapi dengan masukan-masukan tadi dari rekan-rekannya, dari ini mudah-mudahan tesis nanti lebih sempurna. Ya, Prof. Monggo Pak Saiful, saya rasa itu saya sampaikan Pak Saiful. Oke, saya hanya nambahin sedikit. Makasih, Mas Rudi. Siap, Bapak Rektor. Kan begini ya, kalau sertifikat itu merupakan apa ya, rangkuman atau data yuridis dan data fisik. Kalau data fisik itu yang pengukuran itu, lokasi itu letak secara fisiknya, kan di situ apa yang harus yang melibatkan itu asas kontradiktor delimitasi yang saudara sampaikan itu. Kemudian ada data yuridis mengenai subjek maupun objeknya, gitu. Dalam pendaftaran secara lengkap, sistematis secara lengkap ini atau PTSL ini
bagaimana itu mengenai data yuridis, terutama mengenai subjek dan objek, terutama terhadap objek yang tidak ada subjeknya. Kira-kira dimungkinkan nggak itu? Ditemukan nggak dalam praktek? Kalau ditemukan itu bagaimana? Apa bisa lanjut Pak nggak? Ya, ketika ada objek gitu, ada fisik gitu, ada objeknya, tetapi tidak ada subjeknya ditemukan itu di lapangan. Kira-kira gimana? Ya, terima kasih Pak Rektor. Untuk di PTSL ini Pak Rektor, jadi seperti saya sudah tuliskan juga di tesis saya Pak Rektor, jadi untuk bidang-bidang tanah yang sudah diukur dan tidak ketemu subjeknya, termasuk mungkin kategori dalam tanah absenti karena pemiliknya tidak berada di lokasi atau desa tersebut yang dilakukan pengukuran, jadi kami kategorikan menjadi tidak ke K1, jadi ke K3. Jadi K1, jadi kategori K1 ini untuk seluruh bidang tanah yang akan menerima sertifikat nantinya hasil pengukuran ini. Jadi untuk yang kategori 2, untuk bidang-bidang tanah yang bersengketa. Jadi untuk kategori 3, untuk bidang-bidang tanah yang tidak mau ikut pemohonnya, jadi subjeknya memang tidak mau ikut PTSL dengan berbagai alasan, dan juga subjek-subjek yang tidak ada di tempat, jadi tidak tahu ini tanahnya siapa. Jadi pamong atau perangkat desa tidak tahu ini tanah siapa. Jadi itu masuk ke kategori K3. Jadi kita simpan di kategori K3 yang bila mana nanti pemilik ingin melanjutkan atau yang punya tanah ternyata tahu sudah diukur ingin melanjutkan, tinggal mengajukan permohonan untuk kepemilikan alas haknya secara yuridis. Dia punya pemohon ini, subjeknya ini punya alas hak apa, letter C dan sebagainya, berdasarkan jual beli dan sebagainya, itu dibawa ke kantor pertanahan untuk dilakukan proses penerbitannya, tidak melalui pengukuran lagi, karena sudah pernah dilakukan pengukuran yang ditetapkan oleh tetangga-tetangga warisnya. Namun ketika ingin dilakukan pengukuran masih diperbolehkan untuk memperbaiki kualitas data fisiknya di objeknya. Begitu Pak Rektor. Jadi di pending sementara sampai ketemu gitu Pak Rektor. Jadi tidak semuanya yang dilakukan pengukuran PTSL ini keluar sertifikatnya, tidak semuanya. Nah, cuman diarahkan memang untuk ikut serta masyarakat di program pendaftaran tanah sistematis ini, Pak Rektor. Begitu Pak Rektor. Setelah subjeknya muncul atau diketahui, itu programnya program PTSL atau sporadik? Sporadik, yang mana? Sporadik Pak Rektor. Ketika ketemunya setelah tahun berjalan, artinya PTSL 2022 pemilik tanah ini belum tahu, nanti di 2023 baru tahu kalau sudah pernah PTSL tanahnya yang bersangkutan, jadi masuk ke ikut di pendaftaran di sporadik, di pendaftaran ini nanti pengumumannya nanti, karena tidak ikut diumumkan kalau yang tidak ada subjeknya, karena kan tidak bisa klop antara objek dan subjeknya, jadi belum pernah diumumkan, jadi ikut di sporadiknya nanti Pak Rektor. Itu ya. Ya, satu lagi kan gitu ya. Itu kan beda pelayanan di kantor pertanahan dari yang PTSL itu tadi dengan yang sporadik, beda, terutama mengenai bukti kepemilikan atau alas hak yang dipergunakan gitu ya. Kalau PTSL alas haknya kan lebih gampang dengan pengakuan hak gitu, pernyataan gitu ya, bahwa ini tanah ini tanah saya gitu, itu ya, sudah cukup gitu ya. Berbeda dengan yang sporadik, harus ada bukti permulaan gitu ya, mana minimal istilahnya ketok D atau pipil itu yang di desa itu. Iya, pepel mungkin. Ada. Ya. Itu kan ada perubahan juga. Ini gimana kira-kira? Kalau di subjeknya, karena di proses percepatan ini, Pak Rektor, jadi ada beberapa hal yang dilakukan penyederhanaan, tetapi tidak meninggalkan
pentingnya alas hak. Jadi ada untuk percepatan tidak mengumpulkan pepel-pepel lagi itu, Pak. Jadi melakukan pembuatan surat pernyataan sepihak yang diketahui oleh kepala desa, begitu, Pak Rektor. Namun ketika beliaunya yang punya tanah ini alas-alas haknya dilampirkan, itu tetap kita terima. Jadi ada yang memang masyarakat sudah siap. Jadi memang masyarakat ketika dilakukan penyuluhan desanya itu sudah siap dengan alas-alas hak yang dipunyai, akte jual beli, ada yang begitu. Cuman kalau yang tidak ada, dilakukan pembuatan alasannya dengan pernyataan sepihak yang diketahui kepala desa, begitu, Pak Rektor. Cukup, Prof. Dari saya, Prof. Saya kira cukup. Saya tergelitik ini kasus kayaknya ya. Ini Mas Andri nanti. Ya, Pak Rektor, Pak. Sebidang tanah gitu ya, dalam satu lokasi, ternyata di tengah-tengah itu ada yang tidak ada tuannya, tidak ada pemiliknya itu. Jadi seluas tanah, di tengah-tengah itu ada tanah yang tanpa tuan gitu ya. Itu bisa gimana itu solusinya itu? Jadi sementara yang kami lakukan, Prof, untuk bidang tanah yang ketika diukur ternyata tidak ada yang mengakui, dari desa pun tidak ada yang tahu ini punya siapa. Jadi kita tetap lingkarin, tetap diukur, cuman dia tidak dikeluarkan sertifikat, Prof. Jadi masuk ke kategori K3 tadi. Jadi itu nunggu suatu saat. Yang tanah di tengah-tengah itu boleh enggak dihaki oleh, karena dia ada di tengah itu, dalam wilayah itu. Aku Kak Jo milik saya misalnya, bisa enggak? Kalau kepemilikannya, bukti kepemilikannya tidak bisa dibuktikan, artinya tidak bisa ditunjukkan, mungkin kepala desa juga tidak memberikan surat pernyataan sepihak itu untuk disetujui. Artinya kepala desa itu menanyakan masih ini tanahnya yang di mana, pamong-pamongnya lebih ini tanahnya yang di mana, Pak, ini tanah yang di mana, Ibu, begitu, Prof. Jadi mungkin kalau tiba-tiba tidak ada yang punya, begini, kasus ini Mas Andre, kasus ini. Oh, siap. Tanahnya di sekitarnya itu sudah pemiliknya satu orang. Lalu di tengah-tengah itu kok ada tanah, menurut ukurannya kok lubang itu loh. Nah ini tengah itu lubang, jadi itu maksudnya, Pak Andri. Itu ada satu hamparan, satu kepemilikan, katanya SHM atau HGB. Siap. Nomor 100, luasnya 25.000 ya, atau 2,5 hektar, 25.000. Itu tengahnya itu bolong gitu anunya gitu lah. Itu memungkinkan yang nggak demikian itu bagaimana itu? Bisa aja, takut saya keliru juga nih, Prof dan Pak Rektor, tapi bisa saja kalau itu benar-benar di tengah atau dia memotong, itu mungkin fasilitas umum atau akses jalan yang dahulunya ada, tetapi karena Mas, ya, Prof, di tengah-tengah itu pemiliknya satu orang, tapi di tengah itu kosong. Yang mungkin itu salah ukur itu. Perumahan mungkin ya, Prof ya? Perumahan, Prof. Lahan itu? Lahan pesawat. Ya, begitu ya. Ya, kalau lahan, tapi kok tengah-tengah itu ya sudah ditanami, tapi dalam sertifikat nggak masuk di dalamnya itu. Ya, kami menjumpai memang ada beberapa bidang tanah itu, Prof, yang untuk pertanian tapi, Prof, bukan perumahan. Untuk perumahan kami belum pernah menjumpai, tapi ya untuk pertanian, kategorinya pertanian, beberapa kami jumpai di daerah utara. Siapa? Jadi di daerah utara itu, di daerah Pamekasan bagian utara itu ada di tengah-tengah memang kepunyaan berbeda orang tapi berbeda pemilik, karena kalau pertanian tidak dibutuhkan akses jalan.
Artinya mereka melewatin, kalau di Madura itu lewat tabun-tabun itu Prof. Jadi ada pemiliknya Prof. Jadi kalau untuk daerah pertanian, jadi kalau perumahan kami tidak pernah menyubai karena membutuhkan jalan. Jadi katakanlah saya ya, Ya, punya tanah 1 hektar gitu ya. 1 hektar, lalu di tengah-tengah 1 hektar itu ada tanah. Yang memang saya sudah garap itu, tapi dalam sertifikat tidak masuk itu. Mungkin bisa diajukan Prof. Daripada kosong itu Prof, mungkin bisa diajukan. Ajukan Kalau apa tuh? Kalau sudah 20 tahun mungkin secara terus-menerus. Tahun itu. Iya. Tahun. Nah, kalau dia bayar pajak itu. Mendingan biar lubang aja gitu. Oke. Terima kasih Pak Direktur. Pak Rektor. Iya, monggo. Iya. Silakan. Iya. Baik Prof, Made langsung gini Prof, closing statement dari masing-masing dosen pembahas terkait hasil dari penelitian tesis Bapak Andri Rudiman. Apakah layak atau bagaimana Prof? Closing statement-nya nanti disampaikan Prof. Ini perlu sidang lagi apa gimana Mbak? Tidak usah Prof, karena ini terbuka sifatnya, jadi di share langsung saja Prof. Langsung Pak Rektor ya. Monggo, Prof, monggo. Saudara Andri Rudiman layak untuk ditindaklanjuti dengan catatan-catatan tadi. Ya, Prof. Perlu di tesis ini lebih sempurna dan lebih baik gitu ya. Siap, Oke. Prof. Selamat Siap, bekerja. terima kasih Prof. Ya. Terima kasih Pak Rektor. Selamat sore nih. Ya, sama-sama Prof. Saya ucapkan selamat juga ke Saudara Andri Rudiman atas hasil siang hari ini. Cuman saya tadi memberikan beberapa catatan itu, tolong catatan yang baik dari Prof. Made maupun dari saya itu mohon diperhatikan untuk tahap berikutnya sehingga tesis ini layak sebagai karya ilmiah setingkat magister gitu ya, karena dari segi penulisan, dari segi tata bahasanya juga mohon diperhatikan gitu ya, sebagaimana kaidah-kaidah penulisan akademik ya. Itu kalau secara substansi ini sudah sudah masuk, substansi sudah masuk, layak untuk dijadikan tesis. Tetapi kaidah-kaidah karya ilmiah ya, apalagi ini penulisan secara normatif. Jadi kalau normatif itu kembali kepada norma, kepada normanya. Ini bagaimana norma yang ada itu, bagaimana apa terjadi penguatan norma yang sudah ada atau bagaimana itu nanti tolong itu diperjelas tuh nanti ya. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya selamat atas prestasi ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saudara bisa maju lagi untuk yang terakhir ini, karena ini sudah tinggal satu babak lagi untuk sidang tesisnya. Selamat, dan saya mudah-mudahan apa yang dilakukan Mas Andri Rudiman ini juga menambah semangat kepada teman-teman yang lain yang belum maju ya. Di sini ada Bu Ana, Bu Fatma, terus tadi ada Pak Robi yang sudah maju, tinggal ini ya. Nah, atau Pak Dedi, ini masih banyak yang lain. Silahkan cepat maju ya, cepat selesai ya, agar lebih bermanfaat ya, waktunya bisa efisiensi waktu ya. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat atas prestasinya hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya tetap dipertahankan juga. Cukup Prof dari saya Prof.
Silakan Mas Andre, kasih waktu. Siap, terima kasih Bapak untuk masukan dan sarannya. Selanjutnya saya akan melakukan perbaikan saran dan ini dari Pak Rektor Syaifur Rahman dan dari Prof. Made untuk kesempurnaan tesis saya, Prof. Made dan Pak Syaifur Rahman. Terima kasih. Oke. Saya kembalikan Bu Ana ya. Mbak Evi. Mbak Evi, Prof. Mbak Evi, Prof. Made. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh dosen pembahas seminar hasil tesis pada siang hari ini. Dan saya juga ucapkan selamat kepada Bapak Andri Rudiman atas pencapaiannya telah berhasil menyelesaikan tahap kedua. Dan kami tunggu segera Bapak untuk bisa daftar lagi maju di sidang akhir tesis. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah berkenan hadir dan memberikan banyak masukan demi kesempurnaan tesis dari Promovendus. Dan demikian rangkaian acara dari seminar hasil tesis pada siang hari ini. Saya Evi Dwi Hastri, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Oke, terima kasih Prof. Sami-sami. Nah. Selamat Mas Rudi. Terima kasih Bu. Selamat. Terima kasih Pak Rektor. Oke.